Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait rangkuman Elements of Research Design. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alivia Fuadiana dengan NPM akhiran 206. Saya Ana dan peran akhiran. Saya Dua Laila Maisara dengan Saya Vika NPM Aurelia dengan 16. MPM 333. Nah, materi pertama yang akan dibahas terkait desain penelitian. Desain penelitian adalah cetak biru atau rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Kualitas desain penelitian bergantung pada seberapa cermat kita memilih alternatif desain yang tepat dengan mempertimbangkan tujuan khusus pertanyaan penelitian ke dalam proyek, seperti akses ke data, waktu, dan atau uang. Selain keputusan-keputusan di atas mengenai desain penelitian, pilihan-pilihan harus dibuat mengenai metode pengumpulan data yang akan digunakan. Jenis sampel seperti desain pengambilan sampel, bagaimana variabel-variabel akan diukur, yaitu pengukuran, dan bagaimana variabel-variabel tersebut akan dianalisis untuk menguji hipotesis, hipotesis atau analisis data. Next. Unsur desain penelitian. Yang pertama, strategi penelitian. Strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi penelitian akan membantu kita mencapai tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan peneliti dalam studi kita. Oleh karena itu, pilihan strategi penelitian tertentu akan bergantung pada tujuan penelitian dan jenis pertanyaan penelitian dalam studi. Yang kedua ada eksperimen, yang dimana eksperimen biasanya dikaitkan dengan pendekatan penelitian hipotesis deduktif. Tujuan eksperimen adalah untuk mempelajari hubungan kausal antara variabel di eksperimen kurang berguna atau kurang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian eksploratif dan deskriptif. Next. Yang ketiga, survei. Survei adalah sistem pengumpulan informasi dari atau tentang orang-orang kan membandingkan atau menjelaskan pengetahuan singkat dan kualitatif pada berbagai jenis pertanyaan penelitian. Tentu, survei umumnya digunakan dalam penelitian eksploratif dan deskriptif untuk mengumpulkan data tentang orang, peristiwa, atau situasi. Yang keempat, etnografi. Etnografi merupakan strategi penelitian yang berakar dari antropologi. Etnografi merupakan strategi di mana peneliti mengamati, catat, dan terlibat secara dekat dalam kehidupan sehari-hari suatu budaya lain, dan kemudian menulis catatan tentang budaya tersebut dengan menekankan pada detail deskriptif. Diambil melalui Marcus dan Fischer pada tahun 1986 di halaman 18. Etnografi melibatkan pendalaman budaya tertentu dari kelompok sosial yang sedang diteliti. Contohnya, Bangkir di City of London. Next. Yang kelima, ada studi kasus. Studi kasus berfokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa, dan aktivitas tertentu seperti unit bisnis atau organisasi tertentu. Dalam studi kasus, kasus adalah individu, kelompok, organisasi, peristiwa, dan atau situasi yang menjadi minat peneliti. Ide di balik studi kasus adalah bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu masalah, seseorang harus memeriksa situasi kehidupan nyata dari berbagai sudut dan perspektif menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Yang keenam ada teori dasar, yang dimana pengambilan sampel teoritis adalah proses pengumpulan data untuk menghasilkan teori di mana analis bersama-sama mengumpulkan kode dan menganalisis data dan memutuskan data apa yang akan dikumpulkan berikutnya, dan di mana menemukannya untuk mengembangkan teorinya saat muncul. Ini diambil dari Glaser dan Starus pada tahun 1967. Next. Yang terakhir itu ada peneliti tindakan, yang di mana riset tindakan adalah strategi riset yang bertujuan untuk melakukan perubahan yang direncanakan. Di sini peneliti memulai dengan masalah yang sudah diidentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan untuk memberikan solusi sementara. Solusi ini kemudian diimplementasikan dengan pengetahuan bahwa mungkin ada perubahan yang diinginkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tingkat campur tangan peneliti dalam penelitian. Tingkat campur tangan peneliti memiliki pengaruh langsung pada apakah studi yang dilakukan bersifat korelasional atau klausal.
Dalam penelitian yang dilakukan untuk menetapkan hubungan sebab akibat, peneliti mencoba memanipulasi variabel tertentu untuk mempelajari efek manipulasi tersebut pada variabel dependen yang diinginkan. Dengan kata lain, peneliti dengan sengaja mengubah variabel tertentu dalam latar dan mengganggu peristiwa sebagaimana biasanya terjadi. Singkatnya, tingkat campur tangan peneliti terkait dengan apakah pertanyaan penelitian bersifat korelasional atau kausal dan pentingnya membangun hubungan kausal tanpa keraguan apapun. Next. Latar belakang penelitian yang dibuat-buat atau tidak dibuat-buat. Studi eksploratif dan deskriptif atau relasional selalu dilakukan dalam lingkungan yang tidak dibuat-buat. Sedangkan sebagian besar studi kausal dilakukan dalam lingkungan laboratorium yang dibuat-buat. Untuk menetapkan hubungan sebab akibat menggunakan lingkungan alami yang sama dengan tempat subjek yang diteliti seperti karyawan, konsumen, manajer, dan sejenisnya. Biasanya yang berfungsi sebagai atau disebut sebagai eksperimen lapangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah unit of analysis. Di unit of analysis ini ada 4 macam, yaitu individual, groups, groups, dan organization. Unit of analysis ini merujuk pada objek utama yang menjadi fokus pengamatan dalam suatu penelitian. Unit ini menentukan level di mana pengukuran dilakukan dan analisis ini dilakukan. Ada 4 tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu pertama individual. Unit analisis ini mengacu pada satu orang atau individu sebagai fokus pengamatan pada penelitian yang kita lakukan. Unit analisis ini mengamati perilaku, sikap, atau karakteristik personal mereka. Yang kedua, DIATS. Unit analis ini mengacu pada satu orang atau individu sebagai fokus pengamatan. Sorry. Unit analis ini mengacu pada pasangan atau dua orang yang memiliki interaksi atau hubungan tertentu, misal seperti pasangan suami istri. Yang ketiga, grup. Unit analis ini mengacu pada sekelompok individu yang memiliki interaksi atau berhubungan dalam konteks tertentu, misalnya seperti rekan kerja, rekan kelas, kelompok sosial, dan masih banyak lagi. Unit analis yang keempat yaitu organization. Unit analis ini mengacu pada sekelompok individu eh, yang lebih besar atau biasanya entitas yang lebih besar. Contohnya kayak perusahaan, lembaga pemerintahan, dan organisasi lainnya. Selanjutnya adalah eh, time horizon. Di sini ada dua, cross-sectional dan longitudinal studies. Cross-sectional studies ini ciri-cirinya yaitu data dikumpulkan hanya sekali, mengamati variabel atau subjek pada saat tertentu saja, tidak melacak perubahan atau perkembangan seiring waktu, dan hanya menunjukkan hubungan atau pola pada satu momen tertentu. Time horizon yang kedua yaitu longitudinal. Penelitian longitudinal ini mengumpulkan data secara berulang pada beberapa titik waktu dengan tujuan untuk melihat perubahan, perkembangan, atau pola tertentu dalam jangka waktu yang lebih lama. Materi selanjutnya akan dijelaskan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, studi longitudinal ini terjadi ketika peneliti ingin pelajari orang atau fenomena di lebih dari satu titik waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, studi longitudinal ini memerlukan lebih banyak waktu dan upaya seperti biaya daripada studi cross-sectional. Nah, namun, studi longitudinal ini sendiri direncanakan dengan studi yang direncanakan dengan baik bisa membantu mengidentifikasikan hubungan sebab akibat. Next. Selanjutnya ada metode campuran. Nah, penelitian metode campuran ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab hanya dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, penelitian metode campuran ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Nah, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggabungkan pemikiran induktif dan deduktif menggunakan lebih dari satu metode penelitian untuk mengatasi masalah penelitian dan memecahkan masalah menggunakan berbagai jenis data. Nah,
Dalam metode campuran ini terdapat triangulasi triangulasi yang dimana merupakan teknis yang sering dikaitkan dengan penggunaan metode campuran. Nah, ide di balik adanya triangulasi adalah supaya lebih yakin terhadap suatu hal hasil jika penggunaan metode atau sumber yang berbeda menghasilkan hasil yang sama. Nah, jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama ada triangulasi metode. Di sini triangulasi metode ini menggunakan beberapa metode pengumpulan dan analisis data. Triangulasi data mengumpulkan data dari berbagai sumber atau pada periode waktu yang berbeda. Ketiga ada triangulasi peneliti. Di sini banyak peneliti yang mengumpulkan data atau menganalisis data. Yang terakhir adalah triangulasi teori. Di sini berbagai teori atau perspektif digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan data. Dia yaitu mengenai perdagangan dan kompromi. Nah, di sini setelah ada diskusi mengenai isu desain data tentang strategi penelitian, tingkat campur tangan peneliti, latar penelitian, unit analisis, dan cakrawala waktu. Dalam penelitian ini menentukan keputusan yang tepat untuk dibuat dalam desain penelitian berdasarkan perspektif penelitian penyelidik, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tingkat ketelitian yang diinginkan, dan pertimbangan praktis. Nah, dalam kompromi yang dibuat juga harus menjelaskan mengapa studi manajemen tidak sepenuhnya ilmiah. Nah, seperti yang sudah dinyatakan di atas mengenai perdagangan dan kompromi, pendekatan metode campuran mempersulit memerlukan penyajian yang jelas untuk memungkinkan pembaca memilah berbagai komponennya. Terlepas dari adanya kompleksitas desainnya, peneliti juga harus selalu jelas tentang setiap aspek yang akan dibahas dalam bab ini, juga sebelum memulai adanya pengumpulan data. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.